Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini dijadikan ilmu bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, untuk memberi semangat Bapak Ibu semuanya, mari kita melakukan tempur semangat. Oke, Bapak Ibu, tempur semangat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama tentang budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga institusi. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita di dalam menerapkan pembelajaran itu bukan cuma mengajarkan berhitung, menambah, tetapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan yang bertahap, sesuai berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada pembelajaran tentang teori kontrol diri. Nah, di sini ada miskonsepsi. Miskonsepsi ini artinya kita menganggap bahwa menurut kita ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi kita bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya merupakan ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ini semua merupakan sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu sendiri di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadinya paradigma stimulus respon pada situ realistis, kebutuhan kita sama, Bapak Ibu. Menurut teori stimulus respon bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama. Namun pada teori kontrol realitasnya kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Jadi dengan pandangan yang berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian menurut stimulus respon semua orang terlihat hal yang sama, bahwa kita melihat satu sama. Tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Paham sini Bapak Ibu ya? Mungkin kita melihat seseorang yang bersalah. Kita menurut teori stimulus respon bahwa dia bersalah. Tapi menurut teori kontrol, apa alasan dia berbuat salah? Nah, di sini selanjutnya menurut teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kita mengajak anak-anak bagaimana pandangan itu sama dengan kita, begini-begini. Nah, dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini, bahwa dia ingin menjadi seperti apa. Mungkin pada zaman dulu anak-anak ketika jadi petinju itu salah, menurut kita itu salah, tapi di dalam teori kontrol dia ingin berkembang sesuai dengan
terbaik. Kemudian di tahap berikutnya, perilaku buruk bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa alasan mereka membuat kesalahan dan bagaimana mereka belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut paradigma stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, pola berpikirnya menang-menang. Nah, di sini di teori kontrol ada pola berpikir menang-menang. Jadi itu perbedaan antara paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol ya Bapak Ibu. Kira-kira kita mau pakai yang mana ya Bapak Ibu? Yang cocok untuk kita terapkan di sekolah kita apakah stimulus respon atau dengan teori kontrol? Yang mana? Stimulus respon. Itu yang benar. Menurut Bapak. Baik. Selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau penghukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah pengertian dari budaya positif ya Bapak Ibu. Apa-apa saja nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satu contoh nilai kebajikan institusi organisasi yaitu yang pertama ya Bapak Ibu, di menurut profil pengajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan menurut profil pengajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri siswa menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Yayasan IBO Primary Years Program atau PYP, itu nilai kebajikan yang harus dipenuhi yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, selanjutnya menurut keterampilan hidup atau life skill itu
kita perlu mengenal apa saja kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini bertahan hidup. Jadi sebagai manusia, kebutuhan dasar yang paling pokok itu adalah bertahan hidup. Apa-apa saja yang termasuk dalam bertahan hidup, yaitu bagaimana kita membutuhkan makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Begitu juga dengan murid kita ya Bapak Ibu. Murid kita juga sama seperti kita, mereka memiliki kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi sering kita lihat anak-anak itu melakukan kelakuan yang aneh-aneh karena salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia dikucilkan. Nah, sehingga dia berperilaku menyimpang. Dia mengganggu teman. Dia berperilaku sesuka-suka dia. Nah, ternyata ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Nah, yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini termasuk di dalamnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap atau diakui, memimpin, berprestasi dalam kelompok, sekolah, dan diingat, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian memiliki koleksi. Contohnya anak-anak itu dia suka punya kucing atau yang peliharaan yang lainnya. Itu termasuk kebutuhan kesenangan. Nah, apabila kebutuhan kesenangan ini tidak terpenuhi, dia ada beberapa perilaku yang mereka lakukan. Selanjutnya, di sini manusia memiliki perilaku untuk dimiliki ya. Ada 3 motivasi yang ada pada manusia. Nah, motivasi yang pertama untuk menghindari atau ketidaknyamanan. Mungkin Bapak Ibu ketika saya suruh mengerjakan sesuatu, alasannya bisa jadi yang nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ya, jadi kita melakukan itu tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya Bapak Ibu, contohnya Pak Fauzi, sekolahnya berada di Tanjung Kelengking jauh, tidak ada pengawasan. Nah, apakah Pak Fauzi suka-suka masuk di kelas? Tidak. Pak Fauzi pasti melakukan yang terbaik yang dapat Pak Fauzi lakukan, karena tentunya ada motivasi dari Pak Fauzi sendiri untuk melaksanakan tugas tersebut. Tentu motivasi yang ketiga ini ya Pak Fauzi, yang Pak Fauzi miliki, yaitu untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua, yang pertama ini untuk menghindari hukuman. Bisa jadi murid kita ketika kita suruh buat PR, dia mengerjakan, tapi dengan tujuan supaya tidak dihukum, atau dia mengerjakan supaya dapat penghargaan. Apakah ini salah? Tidak. Kita punya batasan belajar dari tahap-tahapan tersebut sampai pada tahapan yang ketiga, yaitu untuk menjadi atau namanya motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu
kelompok ya Bapak Ibu. Kelompok pertama namanya hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Bapak Ibu, apa saja yang akibat dari bagaimana bentuk dari hukuman? Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Ya, sikap hukuman ini berasal dari guru saja, tidak berasal dari murid. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, yaitu hinaan atau kata-kata yang tidak menyenangkan bagi murid. Nah, berbeda lagi dengan yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi Bapak Ibu memberikan hukuman kepada murid itu namanya konsekuensi apabila Bapak Ibu melakukan suatu perjanjian di awal. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun Bapak Ibu sudah mengajak mereka menyepakati bahwa anak-anak, apabila besok kamu tidak buat PR, kamu akan disuruh menulis 100 kata permintaan maaf. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah mereka suka disuruh menulis seperti itu? Tidak. Tidak ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang ketiga, sikap memonitor murid bagi guru ya selalu. Misalnya, nanti kalau kamu terlambat di kelas, kamu harus tidak boleh istirahat. Ini kesepakatan. Nah, sedangkan di restitusi ini apabila anak melakukan kesalahan, nah tujuannya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Proses kesalahan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi, kira-kira Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Manakah yang lebih positif untuk kita terapkan di anak kita? Konsekuensi. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, untuk melaksanakan tadi Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada yang namanya guru yang dengan posisi kontrol penghukum. Yang kedua ada guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Yang kelima ada manajer. Bapak Ibu, untuk yang nomor 1 dan yang nomor 2 ini merupakan berefek teori kontrol yang negatif. Yang ketiga, keempat, dan kelima ini merupakan yang berdampak positif. Namun yang paling terbaiknya adalah di posisi manajer. Bagaimana untuk menjadi seorang berada di posisi manajer ini? Bapak Ibu harus mampu menerapkan 3 posisi yang manajer ini namanya segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya dia sudah memaki-maki kawannya, kan salah itu. Tetapi kita masih mengatakan padahal kamu masih bisa melakukan lebih buruk dari hal ini. Bagaimana perasaan anak itu? Walaupun dia salah, tapi dia tidak terpojokkan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Misalnya dia dipukul kawan dia, lalu dia pukul balik. Nah, anak yang pukul balik tadi kan kita panggil, atau anak yang tadi pukul dia panggil, dia bercerita semuanya kenapa dia melakukan itu. Nah, dengan kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu, kamu melakukan karena mempertahankan
Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, anak-anak sudah sepakati karena dia sudah kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kemudian yang kelima, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari sinilah baru anak itu akan membuat solusi. Ya, dari keyakinan yang sudah kita tanyakan ini. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Lanjutnya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini penerapan segitiga restitusi. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama videonya akan saya tampilkan. Yang pertama, anak-anak itu dia tidur di dalam kelas. Nah, pada saat dia tidur di kelas, saat pembelajaran sedang berlangsung, saya mendekati anak tersebut, lalu mengajak dia untuk tetap belajar. Kemudian memintanya untuk mencuci muka. Selanjutnya, pada setelah kegiatan pembelajaran berakhir, anak tersebut saya panggil ke kantor. Nah, saya melakukan praktik segitiga restitusi dengan tahapan yang 3 tadi. Anak tersebut melakukan memberikan solusi dan kedepannya menjadikan pelajaran itu untuk tidak dilakukan lagi, serta dia merasa senang dengan kegiatan praktik segitiga restitusi ini. Kasus yang kedua, anak yang tidak membuat tugas. Nah, pada saat kejadian tersebut dia tidak membuat tugas karena pada saat pembelajaran hari kemarin rupanya mamanya punya HP. Jadi dia tidak tahu kalau ada tugas dari saya. Selanjutnya saya tanyakan validasi tindakan, tanyakan keyakinan, kemudian dia menemukan sendiri solusi bahwa tahap selanjutnya apabila ada tugas-tugas secara online karena mamanya tak punya HP, dia harus datang ke rumah tetangga dia yang terdekat untuk menanyakan apa tugas yang saya berikan. Begitu juga pemahaman dia setelah melakukan segitiga restitusi, dia merasa dia lebih dihargai, dia merasa lebih bertanggung jawab. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya ya. Boleh masuk? Ya, ini videonya sudah saya sebarkan di YouTube. Lanjut Pak Jen. 32, ini baru 32 yang mengumpulkan PR. Masih satu lagi yang belum mengumpulkan. Siapa anak ibu yang belum mengumpulkan satu lagi? Oh, Mary. Baik. Baik, pelajaran mari kita lanjutkan. Masuk. Waalaikumsalam. Masuk Peri. Silakan di sini Peri. Nah, lewat sini Peri. Silakan duduk. Gimana keadaan kamu Peri? Sehat? Sehat. Peri tahu kenapa ibu panggil Peri? Karena ada salah tidak membuat PR. Tidak membuat PR. Kira-kira tidak membuat PR itu melanggar aturan Mengatur kelas Iya. Apa kesepakatan kelas kita sayang? yang tidak mengerjakan PR akan dihukum, Iya. Suruh ngapain sayang? disuruh nyanyi. Nyanyi. Peri suka bernyanyi?
Suka. Oke, baik Peri. Kira-kira Peri, apa alasan Peri tidak membuat PR, Nak? Karena tidak ada grup. Tidak ada WA group. Bagaimana? Apakah selanjutnya Peri tidak buat PR setiap hari? Tidak. Tidak. Apa yang harus Peri lakukan? Saya memperbaikan. Ada tetangga Peri? Ada Dalam kelas ada tetangga Peri. Siapa tetangga Peri? Zikri. Zikri. Apa yang harus Peri lakukan? Datang ke rumahnya dan minta dan bilang ada PR atau tidak. Iya. Jadi kedepannya Peri Harus giat belajar. harus kita belajar, harus buat PR PR. Kenapa kita harus buat PR, Sayang? karena supaya bisa jadi orang pintar. Jadi Peri sekarang sudah menyadari apa kesalahan Peri dan Peri sudah tahu kedepannya harus bagaimana. Iya Peri? Iya. Iya. Apa yang harus Peri lakukan lagi sekarang? Saya akan berubah. Saya akan berubah menjadi orang Ya. menjadi anak yang rajin belajar. Iya, bagus sekali. Ya. Oke. Nama saya Ferry. Saya di kelas 4. Saya dipanggil guru saya karena tidak membuat PR. Saya tak membuat PR Karena tidak tahu informasi dari grup. Kedepannya saya akan rajin mempertanyakan kepada tetangga saya. Terima kasih. Ibu, tadi teman-teman kamu sudah menuliskan hasil dari PR yang sudah kamu kerjakan di rumah. Bapak tulis. Ya? Sebentar, anak Ibu. Fatin? Kamu sakit? Kenapa, Fatin? Oh, Fatin, coba perhatikan dulu ya, Nek, ya. silakan masuk. Silakan masuk. Fatir, kamu tahu kenapa kamu ibu panggil kemari? Oh iya. Fatir tahu. Kira-kira apa kesepakatan kita dalam belajar, Fatir? Enggak. Apa kesepakatan kita, Nak? Tidak boleh mengantuk di salah satu pelajaran. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Tadi apa yang Fatir lakukan? Oke, baik. Fatir, kira-kira apa yang menyebabkan Fatir ngantuk? Semalam saya main HP sampai malam, Bu. Nah, Fatir tahu apa akibat dari main HP terlalu larut malam? Tahu, Bu, kelamaan tidurnya jadi kita terlambat sekolah dan kita tidak dapat membuat PR gara-gara kelamaan bermain HP. Apalagi akibat dari bermain HP itu, Nak? Mata kita rusak dan membuat kita menjadi malas, Malas. Dan tadi apa yang kamu lakukan? mengantuk. Nah, apa yang harus kamu lakukan agar menjadi dirimu yang lebih baik lagi, Nak? Saya harus mengurangi bermain HP agar tidak mengikuti kelas, tidak bermalas-malasan dan membuat PR. Iya. Fatir ingin jadi seperti apa ke depannya? Saya ingin menjadikan lebih baik lagi. Baik Fatir ya, mudah-mudahan kedepannya Fatir tidak mengantuk lagi di kelas, ya Nak ya.
Sama-sama. Maafkan Pater Ibu, Pater tidak akan mengulangi lagi. Baik. Pas SD tadi saya ditegur oleh Bu Sabrina gara-gara mengantuk dalam proses belajar atau tidur di dalam kelas, dan saya berjanji akan memperbaiki ke depannya. Perasaan saya sebelumnya takut, dan sekarang saya merasa senang gara-gara ibu tidak menghukum saya. 1, 3. Terima kasih Bu karena sudah telah membimbing saya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, dalam pemaparan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional. Terima kasih Bapak Ibu. Sedikit ya, saya mau nanya sama siapa ya? Bu Murni, kira-kira pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Tentunya banyak ya Bu ya, pembelajaran hari ini yang mungkin ada sebagian yang kami lakukan salah, ke depannya lagi mungkin kita akan memperbaiki sama-sama dengan metode yang 3 positif tadi. Nah, yang di situ mungkin kami ya, jadi dari situlah mungkin berikutnya mungkin kami masih menggunakan kamu ini masih apa kayak merasa bersalah ada ya saya. Jadi kedepannya mungkin itu menjadi pembelajaran juga bagi kami kita ya zaman dulu mungkin terekam, mungkin kesannya kedepannya biar anak tidak terekam, tidak terkesan jahat kitanya, mungkin ya itu kan kami teruskan untuk kedepannya semester depan mungkin akan kami lakukan tutur kata yang lebih positif lagi. Itu yang saya tangkap dari secara pribadi. Terima kasih Bu Mur atas pemahamannya hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau memakan waktu Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Roni, ada dipakai apa namanya? Sudah Pak Jun, sudah. Dah apa Bu? Ini lagi terkeras ni Bu, lanjut aja. Aku sih mungkin nanti apa namanya memberikan testimoni setelah mendapat kejadian ini apa yang Bapak rasakan, pengalaman apa yang Bapak dapatkan, kemudian kedepannya apa yang dilakukan. Pak Jun, sini Pak Jun. Kemana Bu saya Bu? Dia kan Pak Mozi. Sedikit dulu Pak Jun, sedikit dulu Pak Jun. Ini Pak Mozi. Anggapan Tanggapan Pak Mozi, dia dengan menggunakan 4M. Fakta, apa ya? Ini pengalaman apa yang Bapak dapatkan. Kemudian apa yang Bapak rasakan. Yang ketiga, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan, dan selanjutnya yang keempat itu apa yang harus Bapak lakukan di depan. Oke? ya, salah satunya Bu adalah kesabaran seorang guru dalam membina. Tadi berbagai macam problem, mungkin ada anak yang bermasalah, ataupun bagaimana kita untuk mengatasinya dengan cara seperti program yang kita sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita bisa memberikan kalau seorang murid mendapatkan
bermasalah, dia dengan mereka tipu atau apa. Di sini sangat menambah ilmu dan pengetahuan. Solusinya langsung terbukti loh. Nah, jadi kedepannya kita harus betul-betul menerapkan apa yang telah kita pelajari di dalam program belajar dan mengajar, khususnya bagi siswa yang sedang kita hadapi. Ya, salah satunya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, selesai saya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita boleh balik boleh kah? Ya Bu, anak saya udah masuk minggu. Ya, betul ini. Galak Pak Jo. Bisa kan? Iya bu. Iya bu. Tahu bu, baik bu. Kelima pernyataan tersebut. Tahapan kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Nah, di sini kita memvalidasi kebutuhan mana anak yang dia ingin penuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Kamu pasti harusnya ada video Pak Dulu. Ini video. Harusnya ada video itu ditonton. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini di kegiatan program guru penggerak yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini dijadikan ilmu bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, untuk memberi semangat Bapak Ibu semuanya, mari kita melakukan tempur semangat. Oke, Bapak Ibu, tempur semangat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama tentang budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga institusi. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, kita di dalam menerapkan pembelajaran itu bukan cuma mengajarkan berhitung, menambah, tetapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan universal itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan yang bertahap, sesuai berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada pembelajaran tentang teori kontrol diri. Nah, di sini ada miskonsepsi. Miskonsepsi ini artinya kita menganggap bahwa menurut kita ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kemudian
membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian ini semua merupakan sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu sendiri di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang tadinya paradigma stimulus respon pada situ realistis, kebutuhan kita sama, Bapak Ibu. Menurut teori stimulus respon bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama, namun pada teori kontrol realitasnya kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Jadi dengan pandangan yang berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian menurut stimulus respon semua orang terlihat hal yang sama, bahwa kita melihat satu sama. Tetapi menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Paham sini Bapak Ibu ya? Mungkin kita melihat seseorang yang bersalah. Kita menurut teori stimulus respon bahwa dia bersalah. Tapi menurut teori kontrol, apa rasa dia berbuat salah? Nah, di sini selanjutnya menurut teori stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini kita mengajak anak-anak bagaimana pandangan itu sama dengan kita, begini-begini. Nah, dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini, bahwa dia ingin menjadi seperti apa. Mungkin pada zaman dulu anak-anak ketika jadi petinju itu salah, menurut kita itu salah. Tapi di dalam teori kontrol dia ingin berkembang sesuai dengan kemampuannya dari jalur yang menurut dia terbaik. Kemudian di tahap berikutnya, perilaku buruk bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa alasan mereka membuat kesalahan dan bagaimana mereka belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut paradigma stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, pola berpikirnya menang kalah. Nah, di sini di teori kontrol ada pola berpikir menang-menang. Jadi itu perbedaan antara paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol ya Bapak Ibu. Kira-kira kita mau pakai yang mana ya Bapak Ibu? Yang cocok untuk kita terapkan di sekolah kita, apakah stimulus respon atau dengan teori kontrol? Yang mana? Stimulus respon. Itu yang benar. Menurut Bapak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang perbedaan perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang
dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah pengertian dari budaya positif ya Bapak Ibu. Apa-apa saja nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satu contoh nilai kebajikan institusi organisasi yaitu yang pertama ya Bapak Ibu, di menurut profil pengajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan menurut profil pengajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam diri siswa menurut profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Yayasan IBO Primary Years Program atau PYP, itu nilai kebajikan yang harus dipenuhi yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, selanjutnya menurut keterampilan hidup atau life skill, itu nilai-nilai kebajikan universalnya salah satunya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah 3 contoh ya Bapak Ibu, 3 contoh nilai-nilai kebajikan yang mana? Tetapi pada dasarnya yang lain semuanya juga kita jalankan. Nah, bagaimana kita menerapkan ini di sekolah Bapak Ibu? Selanjutnya, ini tadi ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini tidak terikat dari semua contoh nilai kebajikan itu terlepas dari suku bangsa, agama maupun bahasa dan latar belakangnya. Kita perlu mengenal apa saja kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini bertahan hidup. Jadi sebagai manusia, kebutuhan dasar yang paling pokok itu adalah bertahan hidup. Apa-apa saja yang termasuk dalam bertahan hidup yaitu bagaimana kita membutuhkan makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Begitu juga dengan murid kita ya Bapak Ibu. Murid kita juga sama seperti kita, mereka memiliki kebutuhan dasar yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dari kelompok. Jadi sering kita lihat anak-anak itu melakukan kelakuan yang aneh-aneh karena salah satu kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia dikucilkan. Nah, sehingga dia berperilaku menyimpang, dia mengganggu teman, dia berperilaku sesuka-suka dia. Nah, ternyata ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Nah, yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini termasuk di dalamnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap atau diakui, memimpin, berprestasi dalam kelompok sekolah dan dibina. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima, kesenangan.
bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian memiliki koleksi. Contohnya anak-anak itu dia suka punya kucing atau yang peliharaan lainnya. Itu termasuk kebutuhan kesenangan. Nah, apabila kebutuhan kesenangan ini tidak terpenuhi, dia ada beberapa perilaku yang mereka lakukan. Selanjutnya, di sini manusia memiliki perilaku untuk dimiliki ya. Ada 3 motivasi yang ada pada manusia. Nah, motivasi yang pertama untuk menghindari atau ketidaknyamanan. Mungkin Bapak Ibu ketika saya suruh mengerjakan sesuatu, alasannya bisa jadi yang nomor 1, nomor 2, atau yang nomor 3. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ya, jadi kita melakukan itu tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya Bapak Ibu, contohnya Pak Fauzi, sekolahnya berada di Tanjung Kelengking jauh, tidak ada pengawasan. Nah, apakah Pak Fauzi suka-suka masuk di kelas? Tidak. Pak Fauzi pasti melakukan yang terbaik yang dapat Pak Fauzi lakukan, karena tentunya ada motivasi dari Pak Fauzi sendiri untuk melaksanakan tugas tersebut. Tentu motivasi yang ketiga ini ya Pak Fauzi, yang Pak Fauzi miliki, yaitu untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua, yang pertama ini untuk menghindari hukuman. Bisa jadi murid kita ketika kita suruh buat PR, dia mengerjakan, tapi dengan tujuan supaya tidak dihukum, atau dia mengerjakan supaya dapat penghargaan. Apakah ini salah? Tidak. Kita punya batasan belajar dari tahapan tersebut sampai pada tahapan yang ketiga, yaitu itu menjadi atau namanya motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, bagaimana anak-anak itu ketika melakukan kesalahan? Ada 3 tahapan, ada 3 tahapan, ada 3 kelompok ya Bapak Ibu. Kelompok pertama namanya hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Bapak Ibu, apa saja yang akibat dari bagaimana bentuk dari hukuman? Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini namanya hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Ya, setiap hukuman ini berasal dari guru saja, tidak berasal dari murid. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, yaitu hinaan atau kata-kata yang tidak menyenangkan bagi murid. Nah, berbeda lagi dengan yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi Bapak Ibu memberikan hukuman kepada murid itu namanya konsekuensi apabila Bapak Ibu melakukan suatu perjanjian di awal. Kemudian yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun Bapak Ibu sudah mengajak mereka menyepakati bahwa anak-anak, apabila besok kamu tidak buat PR, kamu akan disuruh menulis 100 kata permintaan maaf. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah mereka suka disuruh menulis seperti itu? Tidak ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang ketiga, sikap memonitor murid bagi guru ya selalu. Misalnya nanti kalau kamu terlambat di kelas, kamu harus tidak boleh istirahat. Ini kesepakatan. Nah, sedangkan di restitusi ini apabila anak melakukan kesalahan, nah tujuannya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Proses kesalahan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari
solusi sendiri. Jadi kira-kira Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Manakah yang lebih positif untuk kita terapkan di anak kita? Konsekuensi. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, untuk melaksanakan tadi Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada yang namanya guru yang dengan posisi kontrol penghukum. Yang kedua ada guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat ada pemantau. Yang kelima ada manajer. Bapak Ibu, untuk yang nomor 1 dan yang nomor 2 ini merupakan berefek teori kontrol yang negatif. Yang ketiga, keempat dan kelima ini merupakan yang berdampak positif. Namun yang paling terbaiknya adalah di posisi manajer. Bagaimana untuk menjadi seorang berada posisi manajer ini? Bapak Ibu harus mampu menerapkan 3 posisi yang manajer ini namanya segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Misalnya dia sudah memaki-maki kawannya, kan salah itu. Tetapi kita masih mengatakan padahal kamu masih bisa melakukan lebih buruk dari hal ini. Bagaimana perasaan itu? Walaupun dia salah, tapi dia tidak terpojokkan. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Misalnya dia dipukul kawan dia, lalu dia pukul balik. Nah, anak yang pukul balik tadi kan kita panggil, atau anak yang tadi pukul dia panggil, dia bercerita semuanya kenapa dia melakukan itu. Nah, dengan kata-kata yang seperti ini Bapak Ibu, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini adalah contoh kata-kata memvalidasi tindakan yang salah pada anak yang melakukan kesalahan dalam segitiga restitusi. Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Nah, anak sudah kita sepakati karena dia sudah kita ajak untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kemudian yang kelima, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dari sinilah baru anak itu akan membuat solusi. Ya, dari keyakinan yang sudah kita tanyakan ini. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Lanjutnya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya ini penerapan segitiga restitusi. Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama videonya akan saya lakukan. Yang pertama, anak-anak itu dia tidur di dalam kelas. Nah, pada saat dia tidur di kelas, saat pembelajaran sedang berlangsung, saya mendekati anak tersebut, lalu mengajak dia untuk tetap belajar. Kemudian memintanya untuk mencuci muka. Selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran berakhir, anak tersebut saya panggil ke kantor.
dia tidak tahu kalau ada tugas dari saya. Selanjutnya saya tanyakan validasi tindakan, tanyakan keyakinan, kemudian dia menemukan sendiri solusi bahwa tahap selanjutnya apabila ada tugas-tugas secara online karena mamanya takut HP, dia harus datang ke rumah Saya nggak tahu biar terus gue. tetangga dia yang terdekat untuk menanyakan apa tugas yang saya berikan. Begitu juga pemahaman dia setelah melakukan sedikit diskusi, dia merasa dia lebih dihargai, dia merasa lebih bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ya. Boleh masuk? Ya, ini link videonya sudah saya sebarkan di YouTube. Lanjut Pak Jen. 32 ini baru 32 yang mengumpulkan PR. Masih satu lagi yang belum mengumpulkan. Siapa anak ibu yang belum mengumpulkan satu lagi? Oh, Peri. Baik. Baik, pelajaran mari kita lanjutkan. Masuk. Waalaikumsalam. Masuk Peri. Silakan sini Peri. Nah, dari sini Peri. Silakan duduk. Gimana keadaan kamu Peri? Sehat? Sehat. Peri tahu kenapa ibu panggil Peri? Karena ada salah tidak membuat PR. Tidak membuat PR. Kira-kira tidak membuat PR itu melanggar aturan. Peraturan kelas Iya. Apa kesepakatan kelas kita saya? yang tidak mengerjakan PR akan dihukum, Iya. Suruh ngapain saya? disuruh nyanyi. Nyanyi. Peri suka bernyanyi? Suka. Oke, baik Peri. Kira-kira Peri, apa alasan Peri tidak membuat PR, nak? Karena tidak ada grup. Tidak ada WA group. Bagaimana? Apakah selanjutnya Peri tidak buat PR setiap hari? Tidak. Tidak. Apa yang harus Peri lakukan? Saya memperbaikan Ada tetangga Peri. ada Dalam kelas ada tetangga Peri. Siapa tetangga Peri? Zikri Zikri. Apa yang harus Peri lakukan? datang ke rumahnya dan minta dan bilang ada PR atau tidak. Iya. Jadi kedepannya Peri Harus giat belajar harus giat belajar, harus buat PR PR. Kenapa kita harus buat PR saya? karena supaya bisa jadi orang pintar. Baik, Peri, sekarang Peri sudah menyadari apa kesalahan Peri dan Peri sudah tahu kedepannya harus bagaimana. Iya Peri? Iya. Apa yang harus Peri lakukan lagi sekarang? Saya akan berubah. Saya akan berubah menjadi orang Ya. menjadi anak yang rajin belajar. Iya, bagus sekali. Ya. Oke. Nama saya Ferry. Saya di kelas 4. Saya dipanggil guru saya karena tidak membuat PR. Saya tak membuat PR Karena tidak tahu informasi dari grup. Kedepannya saya akan rajin mempertanyakan kepada tetangga saya. Terima kasih. Ibu,
tadi teman-teman kamu sudah menuliskan hasil dari PR yang sudah kamu kerjakan di rumah. Sudah Bapak tulis. Ya? Oh. Sebentar anak Ibu. Fatir? Kamu sakit? Kenapa Fatir? Oh, Fatir, coba perhatikan dulu ya, ya. Silakan masuk. Silakan. Fatir, kamu tahu kenapa kamu ibu panggil kemari? Oh iya. Fatir tahu. Kira-kira apa kesepakatan kita dalam belajar, Fatir? Ya. Apa kesepakatan kita, nak? Tidak boleh mengantuk di salah satu pelajaran. Nah, kira-kira bagaimana tuh? Tadi apa yang Fatir lakukan? Oke, baik. Fatir, kira-kira apa yang menyebabkan Fatir ngantuk? Semalam saya main HP sampai malam, Bu. Nah, Fatir tahu apa akibat dari main HP terlalu larut malam? Tahu, Bu, kelamaan tidurnya jadi kita terlambat sekolah dan kita tidak dapat membuat PR gara-gara kelamaan bermain HP. Apalagi akibat dari bermain HP itu, nak? Mata kita rusak dan membuat kita menjadi malas, Malas. Dan tadi apa yang kamu lakukan? mengantuk. Nah, apa yang harus kamu lakukan agar menjadi dirimu yang lebih baik lagi, nak? Saya harus mengurangi bermain HP agar tidak mengantuk di kelas, tidak bermalas-malasan dan membuat PR. Iya. Fatir ingin jadi seperti apa ke depannya? Saya ingin menjadikan lebih baik lagi. Baik Fatir ya, mudah-mudahan ke depannya Fatir tidak mengantuk lagi di kelas, ya nak ya? Sama-sama. Maafkan Pater ya, Bu, Pater tidak akan mengulangi lagi. Baik. Pada SD tadi saya ditegur oleh Bu Sabrina gara-gara mengantuk dalam proses belajar atau tidur di dalam kelas, dan saya berjanji akan memperbaiki ke depannya. Perasaan saya sebelumnya takut dan setelahnya saya merasa senang gara-gara ibu tidak menghukum saya. Satu tiga. Terima kasih Bu karena sudah telah membimbing saya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan saya tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, dalam pemaparan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar pendidikan nasional. Terima kasih. Bapak Ibu, sedikit ya, saya mau nanya sama siapa ya? Bu Murni, kira-kira pelajaran apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Tentunya banyak ya Bu ya, pembelajaran hari ini yang mungkin ada sebagian yang kami lakukan salah ke depannya, jadi mungkin kita akan memperbaiki sama-sama dengan metode yang 3 positif tadi. Nah, yang di situ mungkin kami ya, jadi dari situlah mungkin berikutnya mungkin kami masih menggunakan kamu gini masih apa kayak merasa bersalah gitu ya. Nah, ya, jadi kedepannya mungkin itu menjadi pembelajaran juga
bagi kami kita yang zaman dulu mungkin terekam, mungkin kesannya ke depannya biar anak tidak terekam, tidak terkesan jahat, kitanya mungkin ya itu kan kalau jelaskan untuk ke depannya semester depan mungkin akan kami lakukan tutur kata yang lebih positif lagi. Itu yang saya tangkap dari secara berbeda. Terima kasih Bu Nur atas pemahamannya hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau memakan waktu Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Roni, tanya, pakai apa namanya? Sudah Pak Jur, sudah. Dah apa bu? Ini lagi keras nih ibu, lanjut aja. Pak Jur. Pak Fauzi mungkin nanti apa namanya? Memberikan testimoni setelah mendapat kejadian ini apa yang Bapak rasakan, pengalaman apa yang Bapak dapatkan, kemudian ke depannya apa yang Bapak lakukan. Pak Jur, sini Pak Jur. Kemana bu saya bu? Siapa Pak Fauzi? Sedikit dulu Pak Jur, sedikit Pak Jur. Ini Pak Fauzi. Anggapan Tanggapan Pak Fauzi, dia dengan menggunakan 4M. Fakta, ini pengalaman apa yang Bapak dapatkan, kemudian apa yang Bapak rasakan, yang ketiga pembelajaran apa yang Bapak dapatkan, selanjutnya yang keempat itu apa yang harus Bapak lakukan di depan. Oke? ya salah satunya Bu adalah kesabaran seorang guru dalam membina. Tadi berbagai macam problem, mungkin ada anak yang bermasalah, ataupun bagaimana kita untuk mengatasinya dengan cara seperti program yang kita itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita bisa memberikan kalau seorang murid mendapatkan suatu masalah, dia dengan mereka itu atau apa di sini sangat menambah ilmu dan pengetahuan. Fungsinya langsung terbukti loh. Nah, jadi kedepannya kita harus betul-betul menerapkan apa yang telah kita pelajari di dalam program belajar dan mengajar, khususnya bagi siswa yang sedang kita hadapi. Ya salah satunya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, selesai Pak Jur. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita boleh boleh lah. Ya Bu, anak saya udah masuk kuliah. Ya, yang kalau di Galak Pak Jur. Di sana kan? Ya bu. Iya bu. Tahu bu, baik bu. Kalau orang yang begitu Pak Jur, kalau Pak Jur